Bapak-bapak sekalian yang mulia, yang saya hormati, ini respons dari Komisi 3 ini luar biasa ini. Pertanyaannya bagus-bagus dan memang harus kita bicarakan hari ini supaya juga tidak ada keraguan di dalam kawan-kawan Komisi 3 yang akan membahas berbagai macam undang-undang khususnya yang berkenaan dengan pemilihan ini. Pak Martin, konsekuensi logis lahirnya Mahkamah Konstitusi yang diamanahkan untuk mempertahankan konstitusi, memang di dalam Undang-Undang Dasar secara tegas dinyatakan bahwa putusannya mengikat, final. Sebab kalau tidak final maka harga diri mahkamah itu akan jatuh. Oleh karena itu, sebagai salah satu atau beberapa syarat seseorang harus bisa menjadi hakim konstitusi, syaratnya berat sekali, Pak. Antara lain syaratnya itu adalah seorang negarawan. Sang presiden pun tidak ada syarat negarawan, padahal memimpin bangsa dan negara. Tapi begitu beratnya beban untuk seseorang menjadi hakim konstitusi karena harus orang-orang yang betul-betul luar biasa. Salah satu syaratnya adalah negarawan. Jadi nggak boleh juga MK memberikan putusan sembarangan. Karena ini dampaknya luar biasa. Dampak yang kita rasakan pada hari ini terjadi pergolakan di partai-partai politik juga, di tengah-tengah masyarakat juga. Makanya Pak Ketua mengundang kita. Buat apa diundang? Kalau nggak ada masalah. Ini kan persoalan bangsa nih. Jadi pada prinsipnya putusan MK itu harus dilaksanakan. Dia sifatnya final. Namun di dalam persoalan sekarang ini, tadi Ibu Valina sudah menyampaikan ada 3 putusan berkenaan dengan masalah penyelenggaraan pemilihan umum ini. Putusan MK itu juga nggak bisa dibatalkan oleh MK. Kalau dibatalkan oleh MK berarti kredibilitas hakim MK masa lalu enggak dijamin. Itu berbahaya juga. Jadi ini luar biasa dalam tataran ketatanegaraan kita. Maka saya berpendapat adalah satu putusan yang memang dipersoalkan oleh masyarakat dan termasuk juga parlemen, berarti ada big question tag terhadap putusan itu. Nah, dalam masalah ini ada 3 putusan, sedangkan 2 putusan terdahulu tidak ada masalah. Bahkan itu sudah dilakukan. Dan itu sudah menjadi bagian menghasilkan pemimpin-pemimpin negara ini baik di eksekutif maupun juga di legislatif. Kita pakai putusan MK yang masa lalu. Nah, pada 2013 itu saya ikut memutuskan pemilu serentak itu. Oleh karena itu, menurut hemat saya, dengan menghormati semua kita termasuk juga putusan MK, maka sebaiknya kita bisa memberikan ukuran kira-kira putusan MK yang akan kita jalani adalah putusan MK yang sesuai dengan konstitusi apa tidak. DPR ini kan orang-orang cerdas. Pemerintah juga banyak orang-orang cerdas. Bukan MK satu-satunya. Kan begitu. Nah, jadi bisa dibicarakan Pak Jenderal antara DPR dengan Presiden bahwa ada putusan MK yang bisa kita laksanakan yang tidak akan menghambat pelaksanaan pemilihan umum. Jadi kita juga jangan merasa wah ini akan menjadi persoalan nih, nggak jalan negara, enggak. Ya, jadi nggak runtuh bumi ini. Jadi menurut saya tinggal Pak Ketua bagaimana putusan yang sudah dilaksanakan dan menjadi pedoman dan itu berjalan dan tidak pernah ada yang batalkan, mungkin
kembali ke putusan itu, ya, karena tidak ada juga kewajiban untuk melaksanakan satu putusan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Tetapi prinsipnya putusan MK itu final. Nah, jadi di sini menurut saya mungkin ada pilihan mana yang terbaik untuk bangsa dan negara, karena negara ini milik kita bersama. Ya, saya ingat, maaf ya, cara Ibu Valina bicara tadi, itu Pak 4 tahun kita nggak tidur-tidur Pak, merumuskan konstitusi ini, sungguh-sungguh luar biasa. Aspirasi masyarakat itu kita utamakan, seluruh perguruan tinggi berikan masukan tiap hari. Saya waktu itu anggota Komisi 2, tapi saya lebih banyak di Badan Pekerja MPR, karena memang ini adalah basic norm. Nah, sekarang kita jumlahnya 45 orang. Jadi Pak Martin, kemudian Pak Jenderal, Pak Sofrudin, kemudian Pak Abdullah, saya ingin memberikan jalan keluar yang terbaik, pakai tetap putusan MK, tapi adalah yang memang memiliki yang sudah menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk negara ini. Itu sikap pertama. Itu jalan keluarnya ya Pak Jenderal ya. Nah, MK itu Pak tidak mungkin juga bisa membatalkan putusan MK Pak. Mohon maaf Pak Jenderal, karena posisi hakim MK tadi memang sudah diberikan satu penghormatan yang luar biasa oleh pembuat Undang-Undang Dasar. Kemudian Pak Ketua tadi, Pak Ketua juga menanyakan kepada kami tentang bagaimana sih sebetulnya MK di dalam melaksanakan putusannya, apa ada partisipasi publik, ya kan? Kita sebagai legislator, saya juga mantan legislator, bagi kita memang partisipasi publik ini sesuatu kewajiban, ya. Walaupun kita melihat belakangan ada kejadian juga, ada undang-undang yang begitu dipikirkan besok udah jadi, ada juga yang begitu. Ya, tapi itulah politik, ya kan? Tapi prinsip partisipasi publik itu kan memang harus Pak. Nah, yang dilakukan ya, oleh salah satunya yang sangat minim partisipasi publiknya justru Undang-Undang MK. Yang terakhir yang menguntungkan hakim MK Saldi Isra itu. Iya. Jadi begini Pak. Kalau di MK partisipasi publiknya itu adalah pertama memang membuka peluang, membuka ruang untuk masyarakat menjadi pihak terkait dalam perkara apapun. Jadi kalau dalam suatu perkara, selama perkara itu belum diputus, maka MK membuka peluang partisipasi publiknya adalah dengan menerima permohonan pihak-pihak terkait. Itu boleh. Yang kedua tentu hanya dengan menghadirkan para ahli dan juga pasti minta keterangan dari DPR, ya, keterangan DPR, keterangan Presiden. Waktu saya Komisi 3 dulu, saya selalu mewakili Pak, mewakili DPR untuk ke MK, dan honornya lumayan besar dari DPR itu. Oke Pak. Nah itu resmi. Namanya ada 10 orang, yang hadir cuma 1-2 orang gitu kan, tidak apa-apa, nggak masalah. Nah jadi itu bentuk partisipasi publiknya, nggak mungkin juga sama dengan DPR, ya, karena kita sudah percaya bahwa hakim-hakimnya adalah orang-orang yang memang faham dengan posisi dan jabatannya itu. Nah makanya fit and proper test, ya, bukan tes profit ya. Itu kan ada di Komisi 3 orang. Nah Bapak-bapak ya silakan, kalau bagaimana kan Komisi 3 kan dulu juga waktu zaman Taufik ada bikin satu kejutan juga di Komisi 3 ini terhadap hakim MK. Ya, jadi kan 3 dari DPR. Makanya sistem perwakilan itu sebetulnya sudah menggambarkan trias politika itu, ya kan? Ada pemerintah, ya ada DPR,
di situ kan, dan ada kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Jadi itu kira-kira jawaban saya Pak Ketua. Mudah-mudahan paling tidak bisa menghilangkan sedikit keraguan kita. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut Pak Taufik Basari. Baik, terima kasih pimpinan. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.